Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi PGSD. Di sini saya ingin menyampaikan secara singkat materi dari mata kuliah penelitian kualitatif. Materi yang pertama yaitu penelitian studi kasus. Pengertian dari studi kasus dapat diartikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit yang bertujuan untuk mengeneralisasi beberapa unit. Tujuan dari penelitian studi kasus ini secara umum adalah pertama, menggambarkan situasi individu, yang kedua, mengidentifikasi masalah-masalah utama dari kasus yang diteliti, yang ketiga, menganalisis kasus-kasus menggunakan konsep-konsep teoritis yang relevan dari unit atau disiplin ilmu tertentu. Dan yang keempat, merekomendasikan tindakan untuk studi kasus tertentu. Yang ketiga, karakteristik dari penelitian studi kasus. Yang pertama, menetapkan objek penelitian sebagai kasus. Yang kedua, memandang kasus sebagai fenomena yang bersifat kontemporer. Yang ketiga, dilakukan pada kondisi kehidupan sebenarnya. Yang keempat, menggunakan berbagai sumber data, dan yang kelima, menggunakan teori sebagai acuan penelitian. Yang selanjutnya, pemilihan sampel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu purposive sampling dan snowball sampling. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara, yaitu wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan focus group discussion atau VGD. Materi yang selanjutnya yaitu karakteristik penelitian kualitatif. Yang pertama, pengertiannya. Pengertian kualitatif adalah suatu penilaian ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Perbedaan penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Yang pertama, di sini saya akan menyampaikan secara singkat hanya sebagiannya saja. Yang pertama, desain penelitian. Kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis. Sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terperinci, dan statis. Yang kedua, analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Yang ketiga, istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Cara memandang fakta. Kuantitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Sedangkan kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana ataupun di lapangan. Yang keempat yaitu pengumpulan data. Penelitian kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran, sehingga pada penelitian kualitatif peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal-hal tertentu. Sedangkan kuantitatif pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa teks atau kuesioner. Data yang terkumpul kemudian dikonversikan menggunakan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya, perbedaan observasi partisipan dan non-partisipan. Dari segi pengertian, observasi partisipan adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pengamatan yang mana para pengamat turut serta atau menjadi bagian dari kehidupan orang yang akan menjadi objek observasi atau pengamatan. Sedangkan observasi non-partisipan adalah sebuah bentuk metode untuk melakukan pengamatan yang dimana pengamat tidak termaksud ke dalam sebuah kehidupan subjek pengamatan, dan pengamat berkedudukan sebagai sebuah observer dan hanya akan melakukan pengamatan. Materi yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yang digunakan adalah teknik
observasi. Teknik observasi ini adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan. Alat yang bisa digunakan dalam pengamatan ini adalah lembar pengamatan, checklist, catatan kejadian, dan lain-lain. Secara umum, observasi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Yang kedua, interview atau wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawaban responden dicatat atau direkam. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun melalui telepon. Jenis wawancara ada dua, yaitu wawancara mendalam dan wawancara terarah. Yang ketiga yaitu kuesioner. Kuesioner atau angket merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak khusus atau peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden. Jenis-jenis angket menurut cara penyampaiannya ada dua, yaitu angket langsung dan angket tidak langsung. Yang keempat, pemeriksaan catatan atau dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara memeriksa surat catatan, arsip, foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya. Analisis dokumen atau analisis konten atau konten analisis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Tujuan dari analisis isi ini antara lain menggambarkan karakteristik pesan, menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Proses penelitian analisis konten ada tiga. Yang pertama, penerapan desain atau model penelitian. Yang kedua, pencarian data pokok atau data primer. Dan yang ketiga, pencarian pengetahuan konseptual. Materi selanjutnya itu penelitian etnografi. Ialah metode kualitatif di mana peneliti mengamati dan berinteraksi dengan subjek yang diteliti di lingkungan kehidupan nyata mereka. Tujuannya yaitu untuk menggambarkan budaya atau subkultur dengan serinci mungkin, termaksud bahasa, adat istiadat, nilai-nilai, upacara, keagamaan, dan hukum. Terus yang ketiga, proses dari penelitian etnografi. Siklus dari penelitian etnografi ini mencakup 6 langkah. Yang pertama, menunjukkan subjek etnografi. Yang kedua, mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, merekam data. Yang kelima, menganalisis data. Dan yang keenam, menulis laporan. Adapun dari jenis penelitian etnografi, yang pertama etnografi realis, yang kedua studi kasus, yang ketiga etnografi kritis. Teknik penelitian etnografi yaitu holistik, semiotik, kritis. Itu saja. Mungkin itu saja materi dari saya yang secara ringkas. Semoga teman-teman bisa mengerti. Mungkin itu saja dari hasil rangkuman saya. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.